Saya berkali-kali matur ya. Mukjizat itu penting ya, tapi tidak sepenting logika kalimah thayyibah. Saya ulang lagi ya. Mukjizat itu penting, tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki. Jadi disebut kalimah thayyibah. Napa kalimah napa? Thayyibah atau kalimatam baqiyah, kalimat sing napa? Abadi. Karena kalau Rasul itu selalu mengandalkan mukjizat, itu resikonya tinggi sekali. Satu, resiko bahwa mukjizat hanya disaksikan oleh orang yang hadir saat itu. Pokoknya rungokno wae, ngomong sesuai paham. Ya, resiko mukjizat apa? Satu, hanya disaksikan orang yang hidup di zaman itu. Kedua, itu pun mukjizat punya sisi yang dimana sesuatu yang spektakuler itu bisa dianggap sihir oleh yang tidak percaya. Terus ketiga, setelah zaman itu lama sekali, maka berita itu bisa dikatakan hoax atau bohong atau mana buktinya. Sebab itu Al-Quran itu cerita mukjizatnya Nabi itu tidak banyak. Soal kue muni akeh itu mergo kue nganggur, jadi terus seneng hal-hal yang spektakuler. Jadi ku bawaan wong nganggur, bawaan wong ora iso mikir, bawaan semi-semi uteke cek kafir. Jadi iman wae butuh mukjizat. Sebetulnya kebutuhan itu naif. Kalau terangno, kowe nak paham iki tak jamin paling pokoke dadi wali ndedekan napa? Wali ndedekan. Wali ndedekan iku yes angger wong mukmin nggih napa? Wali dhewe kita. Tapi yo ndedekan ge coba bayangno kaya Si Abdul Qadir, Abdul Hasan Asadili, Abdul Al-Haddad, wali wah itu maknane loro. Nak wali tenan kok Said Abdul Haddad wong sing dikasih Allah, paham ya? Tapi nak ana dawuh ning Ihya kullu mukminin wali wah saben-saben mukmin iku wali wah maknane wali wong sing disakeni Allah, paham ya? Terus maknane loro. Ki makna sing ndi? Sing pertama sing kedua? Oh? Ya pancen tenan, setiap orang mukmin itu walinya Allah, tapi maknane piye? Sing disakeni kok dikasih dhuwur temen. Sing disakeni. Lha iku sing kowe mlebu ayat Allahu waliyul ladzina amanu. Iku nak wali tenan dimaknani kekasih Allah, lah nak wali kaya kowe wong sing disakeni Allah. Sampeyan tak warai iman sing bener. Rungokno tenan ya. Saya itu tidak punya obsesi apa-apa di dunia kecuali saya ingin membawa kalimat thayyibah secara benar. Begini misalnya. 1 ditambah 1 berapa? Enggak jawab ya. Orang wes paut lah, paut cek TK. Sementing imannya bener. 1 tambah 1 apa? 2. Ketika kamu jawab 2 itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mukjizat apa enggak? Enggak kan? Karena 1 tambah 1 2 itu kebenaran yang absolut. Sehingga kita ditawarin hadiah maupun tidak ya tetap bilang 2. Baik yang membawa mukjizat apa enggak kita tetap bilang apa? 2. Makanya sebetulnya minta mukjizat itu masalah. Saya andekan menyaksikan mukjizatnya Nabi rembulan itu terbelah. Andekan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa laut merah terbelah. Saya tidak akan tambah iman saya. Karena iman itu sesuatu yang absolut. Yang enggak butuh legitimasi mukjizat. Sehingga minta mukjizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran. Mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian. Karena kalian ini sudah punya utek-utek elek. Utek elek itu ya utek elek. Makanya harus tobat. Misalnya ana wong ayu, iku ayu ta ora? Secara objektif ayu. Terus kowe mendingan ora roh rasane, tarane elek wae. Lah itu kira-kira uteke sampean begitu. Itu bahaya utek seperti itu harus ditobatkan, diruat. Cara wong Jogja diruat. Ning gone gunung, ning gone segara kidul, ning gone endi iku? Nggon ruwat ku endi, Mas? Kowe tau tak ruwat? Ning ndi? Ning watu apa? Kula nate mriko ping ruwat Mustofa ra gelem sirik jere. Nak gelem ren tak ruwat biayai, paling tak piro? Kembang sak taman ya. Golekno ning pasar kembang. Tapi ora sarkem, pasar kembang tenan. Pasar kembang tenan, sini pasar iki lho maksudku. Pikirane kok
Ndak kamu tak latih iman secara benar. Betul ini. Saya ndak main-main ya. Saya sampai ketemu Allah bertanggung jawab. Enggak tak latih. Iman sebenarnya hal yang mudah. Sangat mudah. Satu ditambah satu itu berapa? Dua. Kamu mengatakan dua itu nunggu dikasih hadiah yang bedei apa enggak? Enggak. Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau tidak bilang dua tak bunuh. Enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Lah, Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut. Sehingga harusnya Allah andaikan tidak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan. Allah tidak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu Tuhan. Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad gak perlu bawa mukjizat yang spektakuler. Sehingga mukjizat itu masalah. Makanya tidak ada imannya sahabat karena mukjizat. Abu Bakar iman dengan kesadaran, Umar iman dengan semua khiyarus sahabat iman itu dengan kesadaran. Mukjizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh, iku kafir-kafir elek, muni wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Jadi mukjizat itu diminta orang sing aneh-aneh, sing brengkel. Terus ya itu tadi seperti tadi, satu tambah satu berapa anak-anak? Ya sebetulnya dua, tapi kalau nggak dikasih papa tak jawab lima. Kalau kamu ingin iman masuk surga, utak kamu ijek kok catekan. Nanti ke swarga Gusti jenengan tak arani pangeran. Nah ora serah pangeran. Maka ini absurd, suatu yang absurd, yang buruk sekali. Sehingga orang-orang soleh pun, soleh-soleh kayak kue ini kan soleh amatir. Orang-orang soleh amatir seperti ini itu masih nanti digojlok sama pangeran di mahsyar, ditanya begini sama Allah. Dan saya hafal hadis kutsinya. Ayo kamu ingin keluar dari Islam amatir apa tetap begini saja? Keluar. Keluar kudu ngrungokno ngaji. Laulam akhluk jannatan wala naron. Ini kata Allah dalam hadis qudsi. Alam akun ahlan an uto'a. Saya masih hafal teksnya seperti itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya sebagai Tuhan itu gak layak kamu taati? Jadi ketika orang-orang soleh amatir kayak kue ning donya sujud Gusti, darane aku pangeran nggih Gusti. Opae napa? Swarga Gusti. Pas wis kowe pede ape mlebu swarga pangeran takok, umpama aku ora gawe swarga, aku tetep arani pangeran ta ora? Terus kowe mulih Budi Gusti ya, daran jenengan pangeran sing penting swargane, mboten jenengane pangeran. Oh neraka kowe. Karena kita bilang satu ditambah satu saja dua tanpa presentasi yang membedai atau yang uji memberi hadiah atau tidak. Karena kita bilang dua hanya butuh kewarasan, apa? Nak kowe waras ya darani. Maka orang-orang pilihan itu malu kalau minta surga. Karena Allah tetap Tuhan. Andikan nggak menciptakan surga maupun neraka. Makanya andikan saya tidak menciptakan surga dan neraka, apakah saya tetap tidak Tuhan? Tentu tetap sebagai Tuhan. Di sini dibutuhkan iman yang kuat sehingga kita ada amatiran seperti ini. Ngapalo Quran yang mergono bonus umroh. Itu apa-apaan. Seneng Quran kok ngenteni rangsangan bonus. Kuliah gratis. Untuk jalur khusus. Itu apa-apaan. Kue gedeng yo keliru. Wong Quran saiki berkah kok kue gedeng. Tapi kayak setuju goblok tak jamin. Kue milih ndi? Goblok apa hasud? Pilihane loro tok. Nara setuju hasud, setuju goblok. Ora terima goblok. Wong seneng Quran kok ngenteni rangsangan hadiah, seneng umroh. Quran itu kalamu kita, kalamu Robbi, ngendikane pangeran. Kok senengnya ngenteni bonus ini apa-apa? Kampungan banget. Loh, kalau kamu seneng suatu coba sekarang, kamu mengatakan langit indah, itu kan objektif. Ya karena langit indah. Jangan sampai kita, HP ini penting enggak? Oh penting untuk komunikasi. Tapi kira awakmu, oh serah penting. No. Kacau kan kalau semua hukum digantungkan kepentingan pribadi. Quran itu kalamu, wah selalu indah kapan saja. Meskipun kita tidak tahu untungnya apa kita senang Quran. Misalnya enggak tahu untungnya umroh apa enggak penting. Dari awal kita mencintai Quran karena itu kalamu Rabbi, apa? Ini kalamnya Tuhan saya mencintai dia. Saya mencintai Allah, maka yang berbau, yang tentang Allah kita cintai. Tanpa presentasi dapat hadiah apa enggak, menghormat apa enggak. Saya sebagai orang alim juga gitu. Saya enggak peduli sama hormat saya enggak peduli. Goblok kalau saya gitu. Segoblok-gobloknya.
Saya orang alim diwajibkan mulang ya mulang dan saya mengharap ridhonya Allah. Terus gue ngaji golek ridhanya Allah, golek itu selesai kan? Enggak ruwet. Ojo kok kowe ngaji, aku ngaji Gus Ba anak sida alim. Nek ora alim ra ngaji malah ra ngarak. Malah ra bakal alim. Ngaji ngaji saja. Lah iso alim gak penting.